Di sebuah kota kecil bernama Padang Panjang, Sumatera Barat, pada tanggal 5 Maret 1909, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Anak itu bernama Sutan Syahrir. Ia lahir dari keluarga terpandang Minangkabau. Ayahnya, Muhammad Rasad Maharaja Soetan, adalah seorang jaksa pemerintah Hindia Belanda yang dikenal disiplin dan berpendidikan tinggi. Ibunya, Putih Rabab, adalah perempuan lembut yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sejak kecil, Syahrir tumbuh di lingkungan yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan tata krama. Rumah keluarganya sering menjadi tempat berkumpul para pegawai dan tokoh masyarakat. Dari percakapan orang-orang dewasa itulah, Syahrir kecil mulai mendengar tentang ketidakadilan yang dialami rakyat pribumi di bawah penjajahan Belanda. Meski berasal dari keluarga berada, Syahrir tidak tumbuh menjadi anak manja. Ia dikenal pendiam, cerdas, dan sangat suka membaca. Buku-buku menjadi sahabat dekatnya sejak usia muda. Ia tertarik pada cerita tentang kebebasan, kemanusiaan, dan perjuangan bangsa-bangsa lain melawan penjajahan. Ketika berusia sekolah dasar, Syahrir belajar di Europese Lagere School atau ELS, sekolah khusus anak-anak Eropa dan pribumi kalangan elit. Di sana, ia menyaksikan perbedaan perlakuan antara murid Belanda dan murid pribumi. Walau sama-sama belajar di ruang kelas yang sama, anak-anak pribumi sering dianggap lebih rendah. Pengalaman itu membekas kuat di dalam pikirannya. Syahrir mulai memahami bahwa penjajahan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang penghinaan terhadap martabat manusia. Saat remaja, Syahrir melanjutkan pendidikan ke Mulo di Medan. Di kota itu, pikirannya semakin terbuka. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan pelajar dan organisasi pemuda. Selain gemar membaca buku politik dan filsafat, ia juga menyukai seni teater dan musik. Baginya, seni adalah cara memahami perasaan manusia. Di Medan, Syahrir bertemu dengan banyak pemuda yang memiliki cita-cita besar tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka sering berdiskusi diam-diam tentang nasib bangsa. Pada masa itu, pemerintah Belanda sangat curiga terhadap gerakan pemuda. Organisasi yang dianggap berbahaya sering diawasi ketat. Namun, rasa takut tidak menghentikan semangat Syahrir. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia harus bangkit melalui pendidikan dan persatuan. Menurutnya, kemerdekaan tidak bisa diraih hanya dengan kemarahan, tetapi juga dengan kecerdasan dan kesadaran rakyat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Medan, Syahrir melanjutkan sekolah ke AMS di Bandung. Kota Bandung saat itu menjadi pusat pergerakan kaum muda terpelajar. Di sanalah Syahrir mulai mengenal lebih dekat tokoh-tokoh nasionalis yang kelak memimpin perjuangan Indonesia. Bandung membuka dunia baru bagi Syahrir. Ia aktif dalam organisasi pemuda bernama Jong Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi ini menjadi tempat berkumpul anak-anak muda dari berbagai daerah yang memiliki tujuan sama, memperjuangkan persatuan bangsa. Dalam berbagai pertemuan, Syahrir sering menyampaikan pendapat dengan tenang namun tajam. Ia tidak suka pidato penuh amarah. Baginya, perjuangan harus dilakukan dengan pikiran jernih dan strategi yang matang. Pada masa itu, banyak pemuda mulai menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Namun, Syahrir percaya bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Ia sering mengatakan bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai jika rakyat memiliki rasa persaudaraan. Syahrir juga mulai tertarik pada gagasan demokrasi dan sosialisme. Ia membaca tulisan-tulisan pemikir dunia yang membahas keadilan sosial dan hak manusia. Dari sana, ia membangun keyakinan bahwa negara merdeka harus melindungi rakyat kecil dan menjunjung kebebasan. Di Bandung, nama Syahrir mulai dikenal di kalangan pemuda pergerakan. Walau usianya masih muda, pemikirannya dianggap matang. Ia lebih suka berdiskusi mendalam daripada mencari popularitas. Suatu malam, setelah menghadiri pertemuan organisasi pemuda,
Syahrir berjalan sendirian di bawah lampu-lampu jalan kota Bandung. Ia memandang langit malam dengan pikiran penuh harapan. Dalam hatinya, ia membayangkan sebuah Indonesia yang bebas dari penjajahan. Sebuah negeri tempat rakyat bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa penghinaan, dan tanpa ketidakadilan. Namun, Syahrir sadar bahwa jalan menuju kemerdekaan tidak akan mudah. Belanda memiliki kekuasaan besar dan tentara yang kuat. Banyak tokoh pergerakan ditangkap dan dibuang ke tempat terpencil. Meski begitu, Syahrir tidak mundur. Ia percaya bahwa perjuangan besar selalu dimulai dari keberanian kecil. Hari-hari berikutnya, ia semakin aktif mengikuti diskusi politik dan kegiatan organisasi. Ia mulai menulis gagasan-gagasannya tentang masa depan Indonesia. Tulisan-tulisan itu menunjukkan pemikiran seorang pemuda yang tidak hanya memikirkan kemerdekaan, tetapi juga masa depan rakyat setelah merdeka. Bagi Syahrir, kemerdekaan bukan sekadar mengusir penjajah. Kemerdekaan harus membawa keadilan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Tanpa disadari, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dari seorang anak pendiam yang gemar membaca, Sultan Syahrir perlahan tumbuh menjadi sosok pemuda yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan di tengah semangat para pemuda yang mulai menyala di berbagai penjuru negeri, nama Sultan Syahrir mulai menjadi bagian dari harapan besar menuju Indonesia merdeka. Setelah menyelesaikan pendidikan di Bandung, Sultan Syahrir semakin dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan memiliki pandangan luas tentang masa depan bangsa. Namun, rasa ingin tahunya terhadap dunia politik dan pemikiran modern belum berhenti. Pada akhir tahun 1929, Syahrir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Amsterdam. Perjalanan itu menjadi titik penting dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan tanah air dalam waktu lama dan hidup di tengah masyarakat Eropa. Di kapal yang membawanya menuju Belanda, Syahrir sering berdiri di dek sambil memandang laut luas. Di dalam pikirannya, ia memikirkan nasib Indonesia yang masih berada di bawah penjajahan. Sesampainya di Amsterdam, Syahrir merasakan suasana yang sangat berbeda dari Hindia Belanda. Kota itu dipenuhi mahasiswa dari berbagai negara, diskusi politik berlangsung bebas, dan gagasan tentang demokrasi berkembang dengan terbuka. Syahrir mulai aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini menjadi tempat berkumpul para pelajar Indonesia yang memiliki cita-cita besar tentang kemerdekaan. Di sana, Syahrir bertemu dengan banyak tokoh muda yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah bangsa. Salah satu sosok yang paling dekat dengannya adalah Muhammad Hatta. Hatta dikenal tenang, disiplin, dan sangat cerdas. Pertemuan keduanya melahirkan hubungan perjuangan yang kuat. Syahrir dan Hatta sering berdiskusi hingga larut malam tentang politik dunia, kolonialisme, dan masa depan Indonesia. Mereka percaya bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilakukan dengan cara yang modern dan terorganisir. Pada masa itu, dunia sedang mengalami perubahan besar. Krisis ekonomi melanda banyak negara, sementara berbagai gerakan nasionalis mulai tumbuh di Asia dan Afrika. Syahrir mempelajari bagaimana bangsa-bangsa lain melawan penjajahan. Ia semakin yakin bahwa rakyat Indonesia harus dibangkitkan melalui pendidikan politik dan kesadaran sosial. Baginya, rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjuangan kemerdekaan. Selain kuliah, Syahrir aktif menulis artikel politik dan mengikuti berbagai pertemuan internasional. Tulisan-tulisannya menunjukkan pemikiran yang tajam tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Berbeda dengan beberapa tokoh lain yang lebih memilih perjuangan keras, Syahrir percaya bahwa kekuatan intelektual dan persatuan rakyat adalah senjata paling penting. Namun aktivitas politik mahasiswa Indonesia di Belanda mulai menarik perhatian pemerintah kolonial. Belanda khawatir para pelajar itu akan membawa semangat revolusi ke tanah air. Perhimpunan Indonesia pun mulai diawasi ketat.
Surat-surat mereka diperiksa, pertemuan mereka dipantau, dan beberapa tokohnya dicurigai menyebarkan paham anti-kolonial. Meski berada dalam tekanan, Syahrir tidak mundur. Ia justru semakin aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia di berbagai forum internasional. Dalam sebuah pertemuan mahasiswa internasional, Syahrir pernah berbicara tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia menjelaskan bagaimana rakyat dipaksa bekerja keras sementara kekayaan negeri diambil oleh penjajah. Pidatonya membuat banyak peserta terdiam. Untuk pertama kalinya, beberapa mahasiswa Eropa mulai memahami kenyataan pahit yang dialami bangsa Indonesia. Di luar aktivitas politik, kehidupan Syahrir di Belanda juga penuh perjuangan pribadi. Ia hidup sederhana dan sering kekurangan uang. Namun keadaan itu tidak membuatnya menyerah. Ia menghabiskan banyak waktu di perpustakaan membaca buku-buku filsafat, ekonomi, dan sejarah dunia. Dari sana, pemikirannya semakin matang. Syahrir mulai percaya bahwa Indonesia merdeka harus menjadi negara demokratis yang menghargai kebebasan berpikir. Ia tidak ingin Indonesia mengganti penjajahan asing dengan penindasan baru dari bangsanya sendiri. Pandangan itu membuatnya berbeda dari banyak tokoh pergerakan lain. Ia lebih mengutamakan kemanusiaan daripada kekuasaan. Pada awal tahun 1930-an, situasi politik di Indonesia semakin panas. Banyak tokoh pergerakan ditangkap oleh Belanda. Pemerintah kolonial mulai bertindak keras terhadap siapapun yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Kabar penangkapan para aktivis di tanah air membuat Syahrir gelisah. Ia merasa perjuangan tidak cukup hanya dilakukan dari luar negeri. Akhirnya, setelah beberapa tahun di Belanda, Syahrir memutuskan kembali ke Indonesia. Keputusan itu penuh risiko. Ia tahu pemerintah kolonial sudah mengenal namanya sebagai aktivis pergerakan. Namun bagi Syahrir, kembali ke tanah air adalah kewajiban. Saat kapal yang membawanya pulang mulai mendekati pelabuhan Batavia, ia memandang garis pantai Indonesia dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia kembali ke tanah air. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa hidupnya setelah ini akan penuh bahaya. Sesampainya di Indonesia, Syahrir langsung bergabung dalam kegiatan politik bersama para tokoh nasionalis. Ia bekerja sama dengan Muhammad Hatta untuk membangun gerakan pendidikan politik bagi rakyat. Mereka percaya bahwa kemerdekaan tidak akan bertahan lama jika rakyat tidak memahami arti kebebasan dan demokrasi. Namun pemerintah Belanda terus mengawasi gerakan mereka. Setiap pertemuan dicurigai. Setiap tulisan diperiksa. Di tengah tekanan itu, Syahrir tetap bergerak dengan tenang. Ia tidak suka mencari perhatian atau tampil berlebihan. Baginya, perjuangan sejati bukan tentang ketenaran, tetapi tentang pengabdian kepada rakyat. Hari demi hari, langkahnya semakin dekat menuju perjuangan besar yang akan mengubah sejarah Indonesia. Dan tanpa ia sadari, bayang-bayang penjara serta pengasingan mulai menantinya di depan. Pada awal tahun 1934, pemerintah kolonial Belanda semakin keras menindak para tokoh pergerakan nasional. Aktivitas politik yang dilakukan Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial. Tanpa proses pengadilan yang adil, Belanda memutuskan menangkap mereka. Suatu pagi yang suram di Batavia, aparat kolonial datang membawa surat penangkapan. Rumah tempat Syahrir tinggal dikelilingi polisi. Namun ketika ditangkap, Syahrir tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Ia sudah memahami risiko dari perjuangan yang dipilihnya. Setelah beberapa hari ditahan, Syahrir bersama sejumlah aktivis lainnya diberangkatkan menuju tempat pengasingan paling menakutkan di Hindia Belanda, Bovendigul, sebuah daerah terpencil di pedalaman Papua. Perjalanan menuju Digul berlangsung panjang dan melelahkan. Mereka dibawa dengan kapal melalui lautan luas, jauh meninggalkan keluarga dan tanah yang mereka cintai. Di atas kapal,
Suasana dipenuhi kesunyian. Banyak tahanan politik memandang laut dengan wajah muram. Mereka tahu bahwa Digul dikenal sebagai tempat pembuangan bagi orang-orang yang dianggap musuh pemerintah kolonial. Ketika akhirnya tiba di Boven Digul, Syahrir melihat hutan lebat yang seolah tidak berujung. Udara panas dan lembab menyelimuti daerah itu. Nyamuk berterbangan di mana-mana, sementara penyakit malaria menjadi ancaman setiap hari. Tempat itu benar-benar terpencil. Belanda sengaja memilih Digul agar para tahanan politik terputus dari dunia luar dan kehilangan semangat perjuangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah keterasingan, Syahrir tetap mempertahankan pikirannya yang tajam. Ia percaya bahwa penjajahan tidak hanya melukai tubuh manusia, tetapi juga berusaha menghancurkan harapan dan semangat. Karena itu, ia berusaha menjaga semangat para tahanan lain. Di barak sederhana, Syahrir sering mengadakan diskusi kecil tentang politik, sejarah, dan masa depan Indonesia. Ia mengajak para tahanan untuk terus belajar dan berpikir. Baginya, penjara bukan akhir perjuangan. Hari-hari di Digul berjalan berat. Makanan sangat terbatas, fasilitas kesehatan buruk, dan banyak tahanan jatuh sakit. Setiap malam terdengar suara serangga hutan bercampur batuk para tahanan. Namun di tengah penderitaan itu, Syahrir tetap menulis dan membaca. Ia percaya bahwa suatu hari Indonesia akan merdeka, dan bangsa itu membutuhkan pemimpin yang memiliki pikiran jernih serta hati yang manusiawi. Beberapa tahun kemudian, pemerintah Belanda memindahkan Syahrir dan Hatta ke Banda Neira di Kepulauan Maluku. Tempat itu lebih tenang dibanding Digul, tetapi tetap merupakan wilayah pengasingan yang jauh dari pusat politik. Di Banda Neira, kehidupan Syahrir berubah sedikit lebih baik. Pulau kecil itu memiliki laut biru yang indah dan udara yang lebih bersahabat. Namun bagi Syahrir, pengasingan tetaplah pengasingan. Ia masih hidup di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial. Meski demikian, Banda Neira justru menjadi tempat penting dalam perjalanan intelektualnya. Di sana, Syahrir mengajar anak-anak setempat, membaca banyak buku, dan berdiskusi panjang dengan Hatta tentang masa depan Indonesia. Mereka membayangkan seperti apa negara Indonesia merdeka kelak. Syahrir percaya bahwa Indonesia harus menjadi negara demokratis yang menghargai kebebasan manusia. Ia tidak ingin bangsa yang baru merdeka berubah menjadi negara yang menindas rakyatnya sendiri. Di Banda Neira pula, Syahrir semakin dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Ia sering berbicara dengan penduduk lokal tanpa memandang status sosial. Anak-anak di pulau itu menyukai Syahrir karena sifatnya ramah dan sabar. Ia mengajari mereka membaca, menulis, bahkan bermain musik. Bagi Syahrir, pendidikan adalah jalan paling penting untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan ketakutan. Malam-malam di Banda Neira sering diisi dengan percakapan panjang antara Syahrir dan Hatta. Mereka membahas perkembangan dunia internasional, ancaman perang, dan peluang kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, dunia mulai bergerak menuju Perang Dunia Kedua. Jepang mulai memperluas kekuasaannya di Asia, sementara kekuatan Eropa perlahan melemah. Syahrir melihat perubahan itu sebagai tanda bahwa masa depan Indonesia akan segera berubah. Namun ia juga khawatir. Ia takut jika rakyat Indonesia hanya mengganti satu penjajah dengan penjajah lain. Karena itu, ia mulai memikirkan strategi perjuangan yang lebih matang. Ia ingin Indonesia merdeka dengan kekuatan rakyat sendiri, bukan sekadar hadiah dari bangsa asing. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun di pengasingan membuat tubuh Syahrir semakin kurus, tetapi pikirannya justru semakin kuat. Ia belajar memahami penderitaan rakyat kecil dan arti kesabaran dalam perjuangan. Banyak tahanan lain kehilangan harapan, namun Syahrir tetap berusaha menjaga optimisme. Suatu malam di Banda Neira, ia duduk di tepi pantai memandang langit penuh bintang. Ombak kecil terdengar pelan menghantam batu karang. Dalam kesunyian itu,
Syahrir membayangkan Indonesia yang bebas. Ia membayangkan anak-anak dapat belajar tanpa rasa takut. Ia membayangkan rakyat hidup dengan martabat dan keadilan. Dan di dalam hatinya, ia berjanji bahwa jika suatu hari kebebasan datang, ia akan membantu membangun Indonesia menjadi bangsa yang manusiawi dan demokratis. Tanpa disadari, masa pengasingan yang penuh penderitaan itu justru membentuk Sultan Syahrir menjadi pemimpin yang matang, sabar, dan memiliki pandangan luas tentang arti kemerdekaan sejati. Tak lama kemudian, badai besar dunia benar-benar datang. Perang Dunia Kedua pecah, Jepang menyerbu Asia, dan kekuasaan Belanda di Indonesia mulai runtuh. Sementara itu, di sebuah pulau kecil bernama Banda Neira, seorang tokoh muda bernama Sultan Syahrir bersiap menghadapi babak terbesar dalam hidupnya. Tahun 1942 menjadi titik perubahan besar bagi Indonesia. Kekuasaan Belanda yang selama ratusan tahun menguasai Nusantara akhirnya runtuh setelah Jepang datang menyerbu Asia Tenggara. Di berbagai kota, tentara Jepang mengambil alih pemerintahan kolonial dengan cepat. Banyak rakyat Indonesia awalnya menyambut Jepang sebagai pembebas dari Belanda. Namun Sultan Syahrir melihat situasi itu dengan cara berbeda. Bagi Syahrir, Jepang tetaplah penjajah. Setelah dibebaskan dari pengasingan, Syahrir kembali bergerak secara diam-diam. Ia menolak bekerja sama dengan Jepang karena mengetahui bahwa pemerintahan militer Jepang sangat keras dan berbahaya bagi rakyat. Berbeda dengan beberapa tokoh nasionalis yang memilih bekerja sama secara taktis, Syahrir membangun jaringan bawah tanah anti-Jepang. Ia mengumpulkan para pemuda dan aktivis untuk menyebarkan informasi tentang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, pemerintah Jepang berusaha menutupi keadaan sebenarnya agar rakyat tetap patuh. Namun melalui radio-radio rahasia dan berita internasional, Syahrir mengetahui bahwa posisi Jepang semakin lemah. Ia mulai yakin bahwa kesempatan kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Di berbagai rumah persembunyian di Jakarta, Syahrir sering mengadakan pertemuan rahasia bersama para pemuda. Mereka berdiskusi tentang strategi menghadapi situasi setelah Jepang kalah. Syahrir percaya bahwa kemerdekaan harus diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Pemikiran itu sangat penting. Ia khawatir jika Indonesia terlalu dekat dengan Jepang, dunia internasional akan menganggap kemerdekaan Indonesia hanyalah bagian dari propaganda perang Jepang. Pada bulan Agustus 1945, situasi berubah sangat cepat. Kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan bom atom oleh Amerika Serikat. Jepang berada di ambang kekalahan total. Melalui jaringan rahasianya, Syahrir menjadi salah satu tokoh pertama yang mengetahui kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu. Ia segera mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu izin Jepang. Namun situasi saat itu sangat tegang. Sebagian tokoh masih ragu dan khawatir tindakan terburu-buru akan memicu pertumpahan darah. Syahrir tetap bersikeras. Ia yakin bahwa momen itu tidak boleh dilewatkan. Menurutnya, jika Indonesia terlambat bertindak, sekutu bisa datang dan mengembalikan kekuasaan Belanda. Di tengah ketegangan tersebut, para pemuda mulai bergerak cepat. Mereka mendesak agar proklamasi dilakukan sesegera mungkin. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Meski tidak berada di garis depan saat pembacaan proklamasi, peran Syahrir sangat besar di balik layar. Dorongannya kepada para pemimpin nasional menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan belum selesai. Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi ancaman baru. Pasukan sekutu datang bersama tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Di berbagai daerah, pertempuran pecah. Rakyat Indonesia mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan yang baru saja lahir. Dalam situasi genting itu, Syahrir dipercaya menjadi salah satu pemimpin penting Republik Muda Indonesia.
Ia dikenal sebagai tokoh yang cerdas, tenang, dan mampu berkomunikasi dengan dunia internasional. Pada bulan November 1945, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Usianya saat itu masih sangat muda. Sebagai Perdana Menteri, tugas Syahrir sangat berat. Indonesia belum memiliki pemerintahan yang stabil, ekonomi kacau, dan perang terjadi di banyak tempat. Namun Syahrir memahami bahwa perjuangan tidak bisa hanya dilakukan dengan senjata. Ia percaya diplomasi sama pentingnya dengan perlawanan bersenjata. Karena itu, ia mulai membangun hubungan dengan dunia internasional agar kemerdekaan Indonesia diakui negara-negara lain. Syahrir juga berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara modern yang menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia. Ia menentang tindakan kekerasan berlebihan dan berusaha menjaga citra Republik di mata internasional. Pendekatan itu membuatnya dihormati banyak pihak luar negeri, tetapi juga mendapat kritik dari sebagian kelompok di dalam negeri yang menganggapnya terlalu lunak terhadap Belanda. Meski menghadapi tekanan besar, Syahrir tetap teguh pada prinsipnya. Baginya, kemerdekaan sejati bukan hanya soal mengusir penjajah, tetapi juga membangun bangsa yang beradab dan manusiawi. Di tengah perang dan kekacauan, Syahrir sering bekerja hingga larut malam. Meja kerjanya dipenuhi dokumen diplomasi, laporan perang, dan surat-surat penting dari luar negeri. Namun di balik keteguhannya, ia menyadari bahwa masa depan Indonesia masih penuh ketidakpastian. Belanda terus berusaha merebut kembali kekuasaan. Sementara itu, di dalam negeri sendiri muncul perbedaan pandangan politik yang semakin tajam. Meski demikian, Syahrir tidak kehilangan harapan. Ia percaya bahwa bangsa yang baru merdeka pasti akan menghadapi ujian berat. Dan baginya, tugas seorang pemimpin bukan mencari jalan mudah, melainkan menjaga harapan rakyat tetap hidup. Suatu malam di Jakarta, setelah rapat panjang pemerintahan, Syahrir berdiri memandang langit gelap di luar jendela. Suara kendaraan militer terdengar samar di kejauhan. Di tengah suasana perang dan ancaman, ia tahu bahwa perjuangan Indonesia masih sangat panjang. Namun jauh di dalam hatinya, Sultan Syahrir percaya bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar itu tidak akan pernah mudah dihancurkan. Dan dari balik ruang-ruang diplomasi serta pertempuran mempertahankan Republik Muda, nama Sultan Syahrir mulai tercatat sebagai salah satu tokoh penting dalam lahirnya Indonesia merdeka.